Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farha Bilani. Saya di sini akan mengerjakan praktik unit 2 mata kuliah manajemen rantai pasok agribisnis dengan Bang siapa? Bang Fahri kemarin lah. Iya, Bang. Bang, berapa total biaya bahan baku dan biaya persediaan pembibitan selama 1 tahun itu? Ini untuk total ya. Abang ambil globalnya aja. Sepengetahuan abang, setelah abang rincikan rata-rata itu lebih kurang di 800 juta. Itu udah semuanya ya yang dibutuhkan. Yang pertama ya biji sampahnya, terus pengibek, terus pupuk, racun-racun, termasuk AOK orang yang kerja sama kita gitu. Itu di angka 800 juta. Terus bahan baku apa saja yang paling sering digunakan sepanjang tahun? Sebenarnya ya untuk bahan baku itu digunakan semua. Setelah misalnya kecambahnya datang 30.000, otomatis itu harus digunakan juga polybag, pupuk dan lain-lainnya tadi. Jadi nggak ada yang paling sering digunakan. Memang itu rutinitas kita, kalau kecambahnya datang 30.000, yang lainnya mengikuti gitu. Oke, berarti sesuai kecambah ya? Iya. Komponen biaya persediaannya itu yang paling mempengaruhi totalnya apa? Untuk biaya Ya. Untuk biaya itu ya cambah. Kayak cambah itu kan kita butuh 30.000 tuh. Kalau dikali 15.000 aja berapa gitu. Itu yang sangat mempengaruhi. Terus pupuk udah yang pastinya rata-rata dalam 1 tahun itu 100 kali 750-an gitu. Itu yang sangat mempengaruhi biaya per tahun. Mengapa sih sistem pembelian terhadap lebih efisien dibanding pembelian sekali setahun? Pembelian kecambah ya bertahap, antara bertahap sama sekaligus. Iya. Sebenarnya kita itu pengennya 1 tahun itu cuma sekali. Jadi kalau kita terpenuhi misalnya 30.000 nih, 30.000 itu terpenuhi sekaligus, otomatis kita panennya sekaligus, nggak bertahap. Yang paling diuntungkan ya kita yang selaku pengelola ya kan. Tapi kalau bertahap nanti ada kos yang lebih yang harus dikeluarkan. Ya, berarti lebih besar yang bertahap daripada yang setahun sekali. Penerapan metode FIFO atau first in atau first out itu meningkatkan efisiensi rantai pasok pembibitan. Itu dalam rantai masuk pembibitan tadi kan. Sebenarnya itu untuk meningkatkan rantai masuk pembibitan tuh kita tergantung dari konsumen kita, dari konsumen. Gimana supaya konsumen kita itu datang lagi tanpa kita cari, yaitu dengan cara kita beri kualitas bibit yang bagus, terus komunikasi sama konsumen bagus. Seperti misalnya ya kita komunikasi nih, udah bibitnya udah berangkat per 6 bulan awasin nih, Assalamualaikum Pak, misalnya gimana Pak perkembangan bibitnya, dimakan hama enggak, misalnya ada keluhan atau dia ini kewalahan, misalnya ada ini Pak katanya tanyakan dia daunnya bolong-bolong gimana Pak deh, ini Pak kasih aja untuk per 3 minggu misalnya disemprot Pak pakai racun hama, makan pada isap segalanya lah. Tapi misalnya per setahunnya lagi kita kabarin lagi tuh, gimana Pak udah perkembangan, udah keluar kerisnya gimana, apa udah buah pasir kan. Dengan komunikasi itu otomatis pelanggan itu tadi puas sama kita kan.
komunikasi kita bagus sama mereka, otomatis misalnya keluarga mereka mau cari sawit, ya rekomendasinya eh, pasti ke kita dulu daripada ke orang lain ya. Kalau melihat dari sosial media misalnya, rata-rata kan orang sekarang udah pintar-pintar ya, Ya. untuk penggunaan media sosial banyak bibitnya susu misalnya kan. Jadi ya itu, dengan komunikasi kita bagus sama konsumen, otomatis mereka juga bakal kasih kita yang bagus. Jadi saling menjaga Iya, hubungan ya.